Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Suharsono, Magister Pendidikan, dan Bapak Ege Nuryadin, Magister Sains, serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai pada materi mengenai embriologi ayam, di mana materi ini akan disampaikan atau dipresentasikan oleh kelompok kami yang beranggotakan selanjutnya. Nah, di sini tim anggotanya yaitu ada Ainuria dengan NPM 192154043, kemudian saya sendiri Deisri Rahmi NPM 192154086, kemudian Hana Sabila NPM 192154105. Nah, baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pada materi pertama yaitu mengenai sistem reproduksi pada ayam yang akan disampaikan oleh Hana Sabila. Kepadanya disilahkan. Baik, trip sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menyampaikan yaitu poin pertama mengenai sistem reproduksi pada ayam. Next. Nah, bagaimana sih sistem organ reproduksinya? Apakah sama dengan mamalia? Nah, ternyata pada beberapa item itu tidak sama ya dengan mamalia. Nah, misalnya pada ovarium, dia hanya memiliki satu ovarium dan satu saluran. Nah, saluran reproduksi itu mulai dari infundibulum sampai uterus, dan dia juga hanya memiliki yang sebelah kiri. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu berkembang saat diinkubasi tetap. Jadi, pada saat embrional itu sebenarnya dua pada kiri kanan itu ada, tetapi pada saat dia menetas, sebelah kanannya itu mengalami rudimenter sehingga dia hanya memiliki satu, yaitu ovarium dan saluran reproduksi yang bagian sebelah kiri. Nah, letaknya itu di mana? Nah, letaknya adalah di ujung kranial dari ginjal di daerah peritoneum. Nah, karena memang secara embrional ginjal itu sama sistem reproduksi berkembang bersama-sama atau bebarengan ya. Nah, kemudian dia juga memiliki folikel sama seperti mamalia. Nah, satu folikel itu berisi satu oosit dan bertaut pada ovarium. Nah, sehingga dia di dalam ovarium itu pada saat keluar atau menetas itu ada sekitar 1000 sampai 3000 folikel ya, sama kayak pada mamalia. Nah, pada saat dilahirkan dia sudah mempunyai cadangan folikelnya dan belum berkembang pada saat mati. Nah, kalau sistem hormonal pada tubuh itu mulai berjalan atau normal. Nah, kalau tadi ovarium itu berfungsi sebagai memproduksi sel telur. Nah, ovarium itu mempunyai dua fungsi, yaitu ada endokrin dan esokrin. Nah, kalau esokrin dia menghasilkan sel telur, sedangkan kalau endokrin itu menghasilkan hormon. Bisa di next. Nah, selanjutnya itu ada saluran ya. Sebenarnya hampir sama dengan mamalia tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, pertama, infundibulum itu berbentuk corong yang berfungsi untuk menampung folikel dan yolk yang diopulasikan. Nah, infundibulum pada ayam itu fungsinya menampung folikel dan yolk yang diopulasikan dan ditangkap oleh magnum. Nah, pada saat dibawa ke magnum, magnum ini fungsinya adalah untuk mensintesis albumin putih telur supaya yolk atau kuning telurnya itu tetap ada di tengah ya. Karena kalau yolk menempel pada salah satu kutub, maka nantinya akan menyebabkan gangguan kerusakan pada yolk. Nah, oleh karena itu, pada magnum maka disintesis diberikan sekresi putih telur pada albumin. Nah, putih telur itu asalnya dari magnum, fungsinya supaya yolk tetap di tengah karena di magnum itu akan terbentuk kalaza yang berfungsi menyebabkan sel telur tetap di tengah.
Nah, kemudian dari magnum itu menuju ke isthmus. Nah, di isthmus maka akan disekresikan selaput kulit. Selaput kulitnya itu adalah bagian yang di dalam atau inner layer. Nah, kemudian dari isthmus itu dibawa ke uterus, maka membentuk kulit telur yang keras dan kemudian nantinya di vagina fungsinya itu untuk membantu pengeluaran telur. Bisa di next. Nah, pada gambar ini ya, polikel-polikelnya itu bertaut pada ovarium. Nah, polikel dan kuning telur itu dilepaskan, maka ditangkap oleh infundibulum. Nah, kemudian menuju ke magnum. Di magnum ini nantinya dia akan disekresikan putih telur supaya tetap seperti di tengah ya, karena putih telur itu akan membentuk kalaza. Nah, kalaza itu yang menyebabkan putih telur tetap di tengah yang menempel pada salah satu sudut. Kemudian setelah itu dibawa ke isthmus. Nah, di isthmus nantinya disekresikan membran dalam yaitu inner membran. Kemudian dari membran dibawa ke uterus. Itu ada lapisan yang luar yang keras ya. Kemudian baru menuju ke vagina. Nah, ini adalah yang di tengah itu yolk putih telur ternyata terdiri dari berlapis-lapis ya. Kemudian yang putih itu adalah kalaza dan yang kuningnya adalah membran luar. Nah, di tengah-tengahnya ini ada latebral, kemudian ada bintik merah atau cakram yang disebut dengan blastoderm. Next. Nah, selanjutnya gamet jantan pada ayam itu namanya spermatozoa. Tapi spermatozoanya itu punya keunikan pada sekali ejakulasi dia itu bisa membuahi beberapa kali ya, di mana ejakulasinya itu diposisikan. Nah, ejakulasi itu diposisikan di bagian kaudal dari vagina, kemudian menuju ke infundibulum di mana perjalanannya itu sampai 1 jam. Nah, perjalanan dia ke infundibulum, bisa aktif, bisa pasif ya, karena gerakan dari sperma sendiri karena mortalitasnya dia bergerak menuju ke infundibulum atau gerakan berlawanan dengan gerakan air yang disebut dengan reotaksis. Nah, karena di salurannya itu ada cairan, dia melawan gerakannya itu sampai menuju ke infundibulum. Nah, jadi transport sperma pada ayam ya karena daya gerak dari sperma itu sendiri dan dibantu pergerakan reotaksis yang melawannya dengan air. Nah, pertilnya itu berapa jam? Ya, bisa sampai 32 jam di mana disimpan di kripta vagina yang disebut dengan spemners. Next. Nah, selanjutnya ke pembahasan fertilisasi ya. Nah, fertilisasi ini terjadi di infundibulum. Begitu terjadi ejakulasi sperma, itu ditumpahkan di kaudal dari vagina, sebagian disimpan di kripta vagina dan sebagiannya juga menuju ke infundibulum untuk fertilisasi atau pembuahan. Nah, jadi begitu sel telur dibuahi, maka sperma langsung akan melakukan pembuahan di infundibulum. Nah, sehingga pada saat di isthmus itu akan diberikan putih telur, selain itu mengalami pembelahan 5 jam setelah fertilisasi, maka akan menjadi 2 sel, kemudian 50 menitnya itu menjadi 4 sel, sampai di uterus itu menjadi 256 sel dan sudah bertambah banyak. Nah, sehingga pada saat dikeluarkannya itu dia sudah dalam fase grastula ya. Kemudian pada saat telur keluar dia akan istirahat dan tidak rusak atau dia mengalami dormans atau istirahat. Nah, kemudian kalau ditetaskan kembali, maka proses gastrulasi ini akan berjalan kembali. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nasabila yang telah menyampaikan materinya. Kemudian dilanjutkan pada materi mengenai perkembangan embrio pada ayam yang akan disampaikan oleh Ainuria. Kepadanya disilahkan.
Terima Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi terkait perkembangan embrio ayam. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Baik, saya lanjutkan untuk materi perkembangan embrio ayam. Nah, perkembangan embrio ayam terjadi di luar tubuh induknya. Selama berkembang, embrio memperoleh makanan dan perlindungan dari telur yang berupa kuning telur, albumen, dan kerabang telur. Dalam perkembangannya, embrio dibantu oleh kantung kuning, amnion, dan alantois. Proses perkembangan embrio ayam dimulai setelah terjadi fertilisasi yang membentuk zigot. Nah, yang mungkin untuk saluran dan yang lainnya itu sudah dijelaskannya sebelumnya oleh pemateri yang pertama. Nah, pada proses organogenesis pada saat cleavage, setelah terbentuknya zigot, maka terbentuk blastodis atau cakram. Ada blastodis yang tepi warnanya gelap, itu disebut periblast, dan ada juga di bagian tengah terang disebut hipoblast. Nah, blastoderm, blastodik atau cakram atau juga bintik merah itu sebenarnya sama saja ya. Pada unggas, itu pusat perkembangan atau pusat pembelahan dimulai dari blastoderm. Nah, unggas juga mempunyai selaput-selaput seperti yang tertera pada gambar, ada amnion, ada karion, ada korion, ada alantois, dan juga dia mempunyai yolk sac. Nah, yolk sac ini adalah fungsinya untuk sumber nutrisi. Nah, kemudian proses pembelahan pada unggas itu mengalami 5 model. Yang pertama yaitu meridional, selama 5 jam itu membelah menjadi 2 sel. Kemudian pembelahan tegak lurus 1 yaitu membelah 4 sel. Kemudian sejajar pembelahan 2 membelah 8 sel. Selanjutnya sejajar pembelahan 3 membelah 16 sel, dan melingkar yaitu membelah 32 sel. Nah, ini akan terus seperti itu sampai jumlahnya menjadi 256 sel, seperti yang telah dikatakan oleh pemateri yang pertama ya tadi. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya yolk dan blastodix itu tidak boleh menempel pada salah satu kutub karena nanti di tengah-tengah pada saat cleavage akan terjadi gerak epiboli. Gerak epiboli itu seperti bandul ya, bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, maka akhirnya blastomer akan terdesak ke kiri dan ke kanan ke arah vegetal pool. Nah, ketika terus bergerak ke kiri dan ke kanan, lama-lama kan akan menumpuk di bawah, yaitu di bagian vegetal pool. Nah, apabila dia bergerak ke bawah, semua menempel ke bawah, bagian tengah dan bagian atasnya kan akan kosong. Nah, kalau atas dan tengahnya kosong, maka akan terangkat. Nah, bagian tengah yang terangkat inilah yang disebut dengan blastoderm. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Proses pembelahan kan terjadi di cleavage. Awal cleavage itu dimulai di isthmus ya, yang telah tadi dijelaskan oleh pemateri yang pertama. Nah, kemudian pada saat proses membelah di isthmus tadi masih 2 sel. Nah, 2 sel itu menjadi sel blastomer. Kemudian sel blastomer itu akan bergerak menuju ke vegetal pool ke bawah. Kemudian bergeraknya itu dibantu oleh gerakan epiboli, yaitu gerakan ke kiri dan ke kanan seperti bandul. Kita simpulkan jika bergerak ke bawah berarti tengahnya kosong. Nah, kemudian akhirnya bagian kosong tersebut akan terangkat atau naik dan menempel pada tepian yolk atau pinggiran yolk. Nah, daerah yang menempel ini disebut dengan daerah zone of junction. Nah, bagian tengah tersebut akan kosong dan berongga. Nah, rongga inilah yang disebut dengan blastosol. Nah, kemudian pada zone of junction itu mempunyai batas atau mempunyai pinggiran ya. Nah, batas atau pinggir ini yang disebut dengan margin of overgrowth. Nah, pinggiran ini akan mengalami invaginasi, yaitu menekuk ke arah dalam. Sehingga jika menekuk ke arah dalam, dia akan membuat celah. Ketika terus-menerus menekuk, maka akan memotong blastosol, sehingga membuat endoderm mengalami delaminasi.
Nah, delaminasi ini akan menyebabkan bagian tengah di blastoderm itu terpecah menjadi dua celah. Maka akan terbentuk bagian tepi yang disebut dengan area opaka dan bagian tengah yang disebut area palusida atau area embrionik, mohon maaf. Nah, bagian tepi yaitu area opaka untuk vaskularisasi pada perkembangan embrio. Sedangkan untuk bagian tengah yang disebut area pelusida atau area embrionik itu tempat perkembangan embrio. Nah, kemudian nanti akan terbentuk blastosol. Nah, lama-lama blastosol ini akan menghilang dan digantikan oleh gastrosol. Nah, pada saat diinkubasi selama 16 jam, maka akan terbentuk primitive streak. Nah, primitive streak ini berada pada area pelusida, berbentuk memanjang yang berfungsi sebagai poros tubuh. Nah, primitive streak ini akan memanjang dari anterior ke posterior. Nah, di primitive ini akan juga terbentuknya saraf. Nah, apa saja sih primitive streak yang terbentuk selama 16 jam? Ternyata yang pertama yaitu ada primitive group, celah yang akan terbentuknya saraf tadi ya. Kemudian yang kedua adalah primitive fold atau gerigi. Yang ketiga ada primitive pit yang disebut anterior, Yang ketiga ada primitive anterior yang disebut dengan primitive pit. Kemudian yang terakhir ada primitive posterior yang disebut dengan primitive plate. Nah, kita beralih ke bagian yang di sebelahnya. Pada bagian anterior primitive streak, nanti di depannya primitive pit itu akan terbentuk Hansen of Nude, yaitu adalah pusat perkembangan saraf. Nah, kemudian lapisan mesoderm akan meluncur di arah poros tadi. Nah, setelah kurang lebih 1-1,5 jam dieramkan, akan terbentuk somit yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama dermatom, yang kedua miotom, dan yang terakhir sklerotom. Nah, sklerotom ini yang nantinya akan menjadi tulang-tulang. Nah, kemudian pada saat 24 jam inkubasi, Hansen of Nude itu mulai akan melakukan proses pembentukan saraf. Nah, Hansen of Nude kemudian akan terangkat menjadi neural fold, kemudian akan terbentuk celah yang disebut dengan neural group. Nah, ini contoh gambar ya yang tadi sempat saya jelaskan, ada primitive group, ada primitive pit, dan primitive plate. Di sana kita lihat bahwa ada struktur atau poros tubuh daripada unggas agar nanti bentuk tubuhnya itu tidak meliak-liuk ke sana kemari, tetapi tetap pada porosnya begitu. Nah, kemudian pada 33 jam inkubasi itu telah terbentuk heat proses atau telah berlangsung heat proses. Proses pembentukan kepala dimulai dari bagian kepala anterior atau head pod, kemudian bagian ujung, tail pod, dan pengangkatan kepala sehingga nanti akan ada celah terpisah antara kepala dan juga badan yang disebut subcephalic pocket. Nah, kemudian beralih ke proses 48 jam inkubasi, otak akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu prosencephalon, yang kedua mesencephalon, dan yang ketiga rhombencephalon. Kemudian akan terbentuknya pena pitelina, Kemudian jantung juga mulai berkembang. Nah, beralih ke proses 72 jam inkubasi, itu jantung sudah mulai bersekat dan lekuk otak yang tadi 48 jam inkubasi itu hanya terbagi menjadi 3 bagian. Nah, pada 72 jam inkubasi ini telah terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama telencephalon, yang kedua diencephalon, yang ketiga mesencephalon, yang keempat myelencephalon, dan kemudian yang terakhir metencephalon. Selanjutnya yaitu terbentuk juga arteri dan pena,
Dan yang terakhir endoderma itu mulai berkembang. Nah, endoderma ini sebenarnya asal mula yang nantinya akan menjadi saluran pencernaan dan organ respirasi. Nah, mungkin ini untuk agar lebih jelas ya fase-fase perkembangan embrio ayam. Dapat kita bedakan telur yang tidak dibuahi dengan telur yang dibuahi. Nah, untuk telur yang tidak dibuahi itu cakram embrio dari telur steril, mohon maaf, mengandung akumulasi bahan putih di tengahnya. Nah, sedangkan untuk telur yang dibuahi itu cakram embrio yang dibuahi terlihat seperti cincin. Ia memiliki area tengah warnanya lebih terang yang menjadi tempat embrio. Seperti yang telah dijelaskan tadi ya, ada periblas, ada hipoblas. Nah, untuk hari ke-1, cakram germinal berada pada stadium blastodermal. Rongga segmentasi di bawah area pelusida berbentuk cincin gelap. Nah, untuk hari kedua itu munculnya alur pertama di tengah blastoderm. Di antara lampiran ekstraembrionik, penampilan membran pitelin yang akan memainkan peran utama dalam nutrisi embrio. Nah, kemudian hari ketiga, embrio berbaring miring ke kiri, mulainya peredaran darah, membran pitelin menyebar di atas permukaan kuning telur. Kepala dan badan dapat dilihat, begitu juga dengan otak, penampilan struktur jantung yang mulai berdenyut. Untuk hari keempat, perkembangan rongga amnion yang akan mengelilingi embrio, berisi cairan ketuban, melindungi embrio, dan memungkinkannya bergerak. Penampilan vesikel alantoik memainkan peran utama dalam resorpsi kalsium dan juga respirasi. Nah, untuk hari kelima, peningkatan ukuran embrio yang maksudnya yang signifikan gitu. Embrio mengambil bentuk C, kepala bergerak lebih dekat ke ekor, perpanjangan anggota badan, dan diferensiasi jari-jari tungkai bawah. Nah, berlanjut ke hari ke-6, itu membran pitelin sudah terus tumbuh dan sekarang mengelilingi lebih dari setengah kuning telur. Fisura antara jaring pertama, kedua, dan ketiga pada tungkai atas, dan di antara jari kedua dan ketiga pada tungkai bawah. Jari kedua lebih panjang dari yang lain. Nah, kemudian untuk hari ke-7, penipisan leher yang sekarang jelas memisahkan kepala dari tubuh, pembentukan paruh, otak secara progresif, memasuki daerah kepala, otak secara bertahap tumbuh, lebih kecil secara proporsional dengan ukuran embrio. Yang sempat saya bahas tadi ya, di mana si kepala dan tubuh itu mulai berpisah. Subsepalik pocket. Kemudian hari ke-8, membran pitelin menutupi hampir seluruh kuning telur. Pigmentasi mata mudah terlihat, bagian atas dan bagian bawah, paruh dibedakan, serta sayap dan kaki, leher membentang, dan otak-otak benar menetap di rongganya. Permukaan saluran pendengaran eksternal. Kemudian hari ke-9, telah munculnya cakar, tunas dari folikel bulu pertama, kemudian pertumbuhan alantois dan peningkatan vaskularisasi pitelus. Nah, beralih ke hari ke-10, lubang hidung tampak sebagai lubang sempit, pertumbuhan kelopak mata, perpanjangan bagian distal tungkai, membran pitelin sepenuhnya mengelilingi kuning telur. Nah, folikel bulu sekarang menutupi bagian inferior tungkai, penampilan gigi telur. Kemudian hari ke-11, apertur palpebra berbentuk elips yang cenderung mengecil, alantois mencapai ukuran maksimumnya, sementara pitelus mulai menyusut. Embrio sekarang memiliki aspek anak ayam. Nah, hari ke-12 itu folikel bulu mengelilingi meatus auditorius externus dan menutupi kelopak mata atas. Kelopak mata bawah menutupi 2/3 atau bahkan 3/4 dari kornea. Nah, hari ke-13, alantois menyusut menjadi membran korioalantoik. Penampilan cakar dan sisi kaki telah terlihat. Nah, kemudian hari ke-14, bulu menutupi hampir seluruh tubuh dan embrio ini tumbuh dengan cepat. Nah, hari ke-15 dan 16 itu sedikit perubahan morfologi. Anak ayam dan bulu turun
terus tumbuh. Pitilus menyusut semakin cepat dan hilangnya putih telur secara progresif. Kepala bergerak menuju posisi piping di bawah sayap kanan. Nah, beralih ke hari ke-17, itu sistem ginjal embrio menghasilkan asam urat. Paruhnya yang berada di bawah sayap kanan menunjuk ke sel udara. Dan putih telur pun diserap sepenuhnya. Kemudian hari ke-18 onset internalisasi pitelus, kemudian penurunan jumlah cairan ketuban, ini adalah waktu untuk transfer dari inkubator ke hacker. Kemudian hari ke-19 percepatan resorpsi pitelus, paruhnya menempel pada membran cangkang bagian dalam dan siap untuk menembusnya. Dan hari ke-20 pitelus diserap sepenuhnya, penutupan umbilikus, anak ayam menembus membran cangkang bagian dalam dan bernapas di sel udara. Pertukaran gas terjadi melalui cangkang yang berpori. Anak ayam siap menetas dan penindikan cangkang dimulai. Nah, hari ke-21 anak ayam menggunakan sayapnya sebagai pemandu dan kakinya berputar dan menusuk cangkang secara melingkar dengan menggunakan gigi telurnya. Nah, kemudian untuk informasi, waktu untuk melepaskan diri dari cangkang kira-kira dalam 12 hingga 18 jam dan membiarkannya mengering. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tadi terdapat banyak kekeliruan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ainuria yang telah menyampaikan materinya dengan sangat jelas. Kemudian mengenai materi perkembangan membran ekstra embrionik pada embrio ayam ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Bisa dilanjutkan? Nah, di sini sebagaimana yang telah diulas tadi oleh rekan saya sebelumnya, bahwa membran ekstra embrional ini merupakan membran atau selaput seluler yang dibentuk bersamaan dengan perkembangan embrio dan berperan penting dalam perkembangan embrionya. Nah, membran ekstra embrional ini pada dasarnya merupakan lipatan-lipatan yang akan tumbuh mengelilingi embrio yang sedang berkembang, seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping. Nah, embrio yang sedang berkembang ini ya membutuhkan nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka terbentuklah membran ekstra embrional ini untuk menunjang semua kebutuhan embrio selama masih di dalam kandungan atau telur. Nah, struktur membran ekstra embrional ini dibentuk dari jaringan embrional tetapi tidak menjadi bagian tubuh organisme pada periode setelah kelahiran ataupun penetasannya. Bisa dilanjutkan? Nah, di sini, seperti pada gambar, ayam ini memiliki 4 membran ekstra embrional yang terdiri dari tadi sudah disebutkan ya oleh rekan sebelumnya, namun di sini saya mungkin akan mengulas kembali atau memperkuat kembali yang terdiri dari chorion, kemudian allantois, yolk sac, dan amnion. Nah, chorion atau chorion ini berasal dari bahasa Yunani. Chorion yang berarti kulit. Chorion atau serosa ini adalah membran embrio yang paling luar dan berbatasan dengan cangkang atau jaringan induk. Jadi, ini merupakan tempat pertukaran antara embrio dan lingkungan sekitarnya. Kemudian ada allantois. Nah, allantois ini merupakan membran yang tumbuh dari saluran pencernaan belakang dan terletak di bagian dalam dari chorion seperti balon besar yang kempis. Kemudian darah dari embrio ini dialirkan keluar masuk dalam allantois oleh pembuluh allantois, di mana fungsi utamanya dari allantois ini sendiri adalah sebagai tempat penampung dan penyimpan urin dan sebagai organ pertukaran gas antara embrio dan lingkungan luarnya. Kemudian membran ekstra embrional berikutnya ada yolk sac atau kantung kuning telur. Nah, di mana yolk sac ini dibentuk di semua amniota ovivar sebagai hasil dari endoderm dan ektoderm blastodi yang tadi sudah dijelaskan. Yang mana
yang menyelubungi massa yolk-sac yang membentuk massa besar cairan dan dikelilingi oleh hasil dari embrio. Nah, sel-sel kantung kuning telur ini akan mencerna kuning telur. Dan pembuluh darah yang berkembang di dalam membran itu akan membawa nutrien ke dalam embrio. Nah, itu untuk yolk-sac. Kemudian ada amnion. Amnion ini sendiri berasal dari bahasa Yunani. Amnion yang berarti membran fetus, di mana seperti kantung tipis yang berasal dari Samaote pleura, yang membentuk suatu kantung yang menyelubungi embrio dan berisi dengan cairan, di mana amnion ini membungkus embrio dalam kantung yang penuh cairan yang melindungi embrio dari kekeringan, dan bersama-sama dengan karion ini, ya, amnion dan karion ini menyediakan bantalan bagi embrio agar terlindung dari setiap guncangan mekanis. Bisa dilanjutkan? Jadi, bisa disimpulkan bahwa untuk perkembangan membran ekstra embrionik pada embrio ayam ini tadi masing-masing dari 4 membran utama yang menyokong embrio ini merupakan lembaran sel-sel yang berkembang dari lembaran epitelium yang berada di sisi luar proper embrio. Nah, kantung kuning telur ini atau yolk-sac meluas di atas permukaan massa kuning telur. Kemudian sel-sel kantung kuning telur ini akan mencerna kuning telur, dan pembuluh darah yang berkembang di dalam membran itu akan membawa nutrien ke dalam embrionya. Kemudian lipatan lateral jaringan ekstra embrionik ini menjulur di atas bagian atas embrio itu dan menyatu untuk membentuk 2 membran tambahan. Apa 2 membran tambahannya? Yaitu amnion dan karion, di mana untuk ini dipisahkan oleh perluasan ekstra embrionik selom. Kemudian amnion ini membungkus embrio tadi ya dalam kantung yang penuh cairan, di mana tadi fungsinya itu untuk melindungi embrio dari kekeringan, dan bersama-sama dengan karion untuk menyediakan bantalan bagi embrio agar terlindung dari setiap guncangan mekanis. Kemudian yang tadi terakhir membran keempat yaitu allantois yang berasal dari lipatan luar perut belakang embrio, di mana allantois ini adalah kantung yang memanjang ke dalam selom ekstra embrionik. Allantois ini tadi berfungsi sebagai kantung pembuangan untuk asam urat, yaitu limbah bernitrogen yang tidak larut dari embrio. Nah, sementara allantois terus berkembang, allantois menekan korion ke membran fetialin yang lapisan dalam cangkang sel telur. Kemudian bersama-sama allantois dan karion ini membentuk organ respirasi yang melayani embrio. Kemudian pembuluh darah yang terbentuk dalam epitelium allantois ini mengangkut juga oksigen ke embrio ayam itu. Kemudian membran epitelium allantois ini juga untuk membran ekstra embrionik reptil dan burung ini juga merupakan adaptasi yang berkaitan dengan permasalahan khusus perkembangan di darat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, untuk 3 poin materi yang sudah kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan materinya dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.